Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Mr. Mami. Film garapan sutradara Shad Ali ini adalah sebuah film drama komedi yang dirilis tahun 2022 dan dibintangi oleh Ritesh Deshmukh sebagai Amol dan Genelia De Souza sebagai Gulu. Mr. Mami bercerita tentang seorang suami bernama Amol yang begitu membenci anak-anak. Kebencian itu menghantui hidupnya. Sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Amol tidak mau punya anak. Ia bahkan mengusir istrinya dari rumah ketika Amol mengetahui jika istrinya berbadan dua. Suatu hari, secara ajaib, Amol mendadak hamil dan sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Apa yang menjadi penyebab kehamilan Amol dan bagaimanakah nasibnya di akhir cerita? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Amol bertemu dengan istrinya yang bernama Gulu di sebuah bis. Mereka berdua terlihat sedang hamil tua. Amol meminta istrinya supaya pulang ke rumah, namun seketika air ketuban istrinya pecah dan inilah alur cerita film Mr. Mami. Amol adalah seorang guru olahraga di sebuah sekolah dasar. Ia seorang guru yang sangat galak dengan anak-anak dan Amol begitu ditakuti. Suatu hari, sekelompok anak pramuka melakukan protes terhadap Amol. Mereka tidak suka cara mengajar Amol yang dianggap kasar dan diktator. Amol tentu saja tidak takut terhadap mereka. Ia kemudian menggertak anak-anak tadi dan memaksa mereka untuk berlari keliling lapangan sebagai bentuk hukuman karena berani memprotes Amol. Amol sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang pemain kriket, tetapi ia mengalami kecelakaan akibat ulah anak kecil yang melempar dirinya. Kecelakaan itu membuat Amol gagal meraih cita-citanya dan ia terpaksa menjadi seorang guru. Sejak saat itu, Amol begitu membenci anak-anak. Ia beranggapan jika anak-anak adalah penyebab kegagalan cita-citanya. Untuk kehidupan keluarganya, Amol memiliki istri cantik yang bernama Gulu. Meskipun sudah setahun menikah, tetapi Amol tetap tidak mau punya anak. Malam itu, Amol berulang tahun dan Gulu berniat memberikannya sebuah pesta kejutan. Amol terlihat cemberut karena ada banyak tamu yang datang ke rumah mereka, termasuk ayah mertuanya dan keluarga dari istri Amol. Amol memang pelit orangnya. Ia tidak mau menghabiskan uang untuk merayakan pesta ulang tahun karena hal itu dianggap sebagai pemborosan. Setelah pesta ulang tahun selesai, tamu pulang dan rumah pun menjadi sepi. Saatnya Gulu mengajak Amol berhubungan badan. Gulu sudah menari dengan sangat menggairahkan. Tetapi Amol justru ketar-ketir dan berniat menghindar dari Gulu malam itu karena Amol lupa membeli kondom. Ia tidak mau mengambil resiko yang menyebabkan Gulu pada akhirnya hamil. Sikap Amol tentu saja membuat istrinya Gulu tersinggung dan marah. Gulu merasa jika ia tidak dicintai oleh Amol. Mereka berdua kemudian bertengkar. Amol sebenarnya sangat mencintai istrinya Gulu. Ia hanya tidak mau punya anak karena baginya anak adalah bencana di dalam rumah tangga. Amol segera bergegas keluar menemui adik laki-lakinya yang bernama Santos. Walaupun masih remaja, tetapi anehnya Santos justru punya kondom dan ia memberikannya kepada Amol. Amol merasa begitu senang. Ia segera masuk ke dalam kamar dan membujuk Gulu. Malam itu mereka berdua melakukan perang terbuka di atas ranjang. Sementara itu, Santos memeriksa bungkusan kondom tadi dan ia akhirnya sadar jika kondom tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Oh, so what would you advise I should go? 1 bulan setelah kejadian tersebut, Dr. Suresh mengatakan bahwa Gulu hamil. Hal itu membuat Gulu ketakutan. Ia khawatir jika Amol akan memarahi dirinya. Dan benar saja, saat di rumah,
Gugurkan kandungan itu. Aku tidak mau anak kecil. Anak-anak adalah kutukan. Kau harus memilih apakah menggugurkan kandungan itu atau keluar dari rumah ini. Amol menggertak istrinya yang membuat Gulu akhirnya memilih keluar dari rumah itu dan kembali ke rumah orang tuanya. 3 bulan kemudian, Amol mulai merindukan istrinya. Amol secara diam-diam mendatangi rumah orang tua Gulu. Di sana ia melihat istrinya sedang melakukan senam untuk ibu hamil. Seketika, Gulu merasa mual kemudian muntah. Anehnya, di saat bersamaan, Amol juga merasakan hal yang sama. Ia merasa mual kemudian muntah. Setelah itu, Amol merasa tidak enak badan dan ia segera konsultasi ke dokter Suresh. "Dokter, aku keracunan makanan dan muntah-muntah." Begitu ucap Amol saat bertemu dengan dokter Suresh. Setelah diperiksa, Dokter Suresh justru menyampaikan berita yang mengejutkan. "Kamu tidak keracunan makanan, kamu sedang hamil." Amol terkejut mendengar pernyataan itu. Tetapi ia tidak percaya dengan ucapan Dokter Suresh. Meskipun Dokter Suresh adalah ahli kandungan, tetapi ia tidak percaya dengan ucapannya. Amol berpikir jika Dokter Suresh pasti sudah gila. Pada bulan keempat usia kehamilannya, setelah dibujuk oleh orang tuanya, Gulu akhirnya mau kembali ke rumah Amol. Ia disambut dengan baik oleh suaminya itu. Tetapi kembali Amol mengusulkan ide yang sama, yaitu Gulu harus menggugurkan kandungannya. Setelah melihat sikap suaminya, Gulu sadar jika Amol masih saja keras kepala. Ia kemudian batal menetap di rumah itu dan segera kembali ke rumah orang tuanya. Sebelum Gulu kembali, ia muntah-muntah dan ajaibnya, Amol juga ikut-ikutan muntah. Melihat tingkah Amol yang seakan meniru dirinya, Gulu mengira jika Amol mengoloknya. Ia semakin membenci suaminya itu. Tetapi Amol membela diri dengan berkata, "Dokter mengatakan jika aku hamil." Ucapan Amol membuat Gulu semakin kesal. Ia mengira jika Amol membuat lelucon dan lelucon itu garing. Gulu dengan tekad yang bulat kembali keluar dari rumah Amol. Meskipun Amol berusaha untuk menghentikan langkahnya, tetapi ia tidak peduli. राहु का 6 bulan usia kehamilannya, Amol mulai mengalami hal-hal yang aneh. Kini perutnya semakin membesar dan payudaranya mengeluarkan air susu. Amol kembali konsultasi ke dokter kandungan, yaitu Dokter Suresh. Menurut dokter, Amol memang hamil dan kehamilan ini terjadi atas kehendak Tuhan. Mungkin ini adalah pertanda dari Tuhan untuk karma yang Amol lakukan selama hidupnya. Amol semakin ketakutan dan ia pun berkata, "Aku tidak ingin hamil, dok. Aku ingin menggugurkan kandungan ini." Tetapi dokter menolak keinginan Amol karena melakukan aborsi di saat usia kehamilan 6 bulan itu akan sangat berisiko bagi bayi dan juga ibu hamil. Dalam kasus ini tentunya ayah hamil. Tidak terima jika dirinya hamil, Amol mulai frustasi. Ia minum alkohol hingga mabuk. Malam itu, alih-alih memberikan contoh yang baik, Amol justru mengajak adiknya Santos minum dan mereka berdua mabuk. Keesokan paginya, jurnalis mendatangi rumah Amol. Jurnalis ini menanyakan informasi benarkah Amol hamil dan jika itu benar, bagaimana caranya dia akan mengeluarkan bayi tersebut. Amol bingung dari mana wartawan ini mengetahui tentang kehamilannya. Bukankah yang tahu hanya Dokter Suresh dan istrinya Gulu? Amol segera mengunci pintu. Ia tidak mau mengklarifikasi berita itu. Seketika, Amol melihat Santos sibuk menonton video. Amol jadi paham jika tadi malam ia mabuk dan mulai bicara belak-belakan kepada Santos tentang kehamilannya. Santos kemudian merekam adegan itu dan ia mengirimkan videonya ke media sosial yang membuat jurnalis tersebut datang ke rumah Amol. Amol tentu saja kesal kepada adiknya, tetapi semuanya terlambat karena berita itu telah menyebar luas di media. Ketika mengetahui berita tentang kehamilan suaminya, Gulu kemudian menemui Dokter Suresh untuk memastikan kebenaran terkait kehamilan suaminya. Dokter Suresh mengatakan bahwa berita di TV itu benar adanya dan saat ini usia kehamilan Amol dan Gulu bahkan sama persis, yaitu 6 bulan. Dokter juga mengatakan jika Amol mengandung bayi laki-laki. Di saat bersamaan, ternyata Amol mengintai pembicaraan mereka. Ia bersembunyi dan menyamar dengan memakai cadar. Saat Gulu keluar dari rumah sakit, ia dicecar wartawan dengan berbagai pertanyaan. Di antaranya, "Gulu, bagaimana suamimu Amol bisa hamil? Siapa yang menghamilinya? Bagaimana ia melahirkan nanti?" Gulu tidak mau meladeni pertanyaan konyol itu. Ia dan temannya segera memilih kabur menggunakan becak yang ada di lokasi tersebut. Kebetulan Amol juga naik becak itu. Amol menyamarkan suara dan penampilannya yang membuat Gulu tidak mengenali dirinya.
Ketika dalam perjalanan pulang, mereka membahas topik yang sama, yaitu kenapa Amol bisa hamil padahal ia seorang laki-laki. Sementara Gulu, ia justru berpikir jika Amol dihamili oleh dirinya sendiri. Karena ketika mereka berhubungan badan, Amol kadang di bawah, kadang juga di atas. Jadi, cairan spermanya bisa saja masuk ke dalam badannya sendiri, yang mengakibatkan ia hamil. Tidak lama berselang, Gulu sampai di tempat tujuan. Walaupun hanya sebentar, tetapi Amol merasa begitu senang bisa berada di dekat Gulu. Ia sadar jika ia sangat merindukan istrinya itu. Malam harinya, Amol menelpon Gulu menggunakan telepon umum agar tidak ketahuan identitasnya. Amol melakukan itu karena ia terlalu takut untuk berbicara dengan Gulu. Amol adalah seorang suami yang pengecut. Ketika Gulu mengangkat telepon, Amol justru mematikan sambungan telepon tersebut dan ia tidak berani berbicara sepatah kata pun kepada Gulu. Gulu sebenarnya tahu jika yang menelpon adalah Amol, tetapi ia tidak mau menelpon balik ke ponsel suaminya karena Gulu membenci Amol sejak Amol meminta Gulu menggugurkan kandungannya. Saat kandungan Amol berusia 9 bulan, Amol benar-benar sudah tidak mampu hidup tanpa istrinya. Ia nekat ingin bertemu dengan Gulu, tetapi menurut keterangan dari ayah mertuanya, saat ini Gulu sedang on the way ke rumah neneknya karena Gulu ingin melahirkan di sana. Itu artinya Gulu akan pulang kampung menggunakan sebuah bis dan bis tersebut akan segera berangkat. Amol kehabisan waktu. Ia buru-buru menyusul Gulu karena di tempat itu tidak ada taksi yang melintas. Amol kemudian menghentikan motor polisi yang sedang lewat. Pak, berhenti pak. Ada penculikan. Tolong pak, kita harus segera ke TKP. Pak polisi tertipu. Ia mengira jika memang sedang terjadi penculikan. Polisi kemudian membawa Amol dan ayah mertuanya menuju ke tempat penculikan tersebut. Padahal yang sebenarnya Amol meluncur ke terminal bis untuk menyusul istrinya. Amol datang tepat waktu. Di sana ia menemukan bis yang dinaiki oleh Gulu. Amol kemudian bertemu dengan sopir bis dan ia pun berkata kepada polisi, "Ini pak penculiknya, tangkap dia." Seketika polisi menangkap sopir bis tadi. Amol sendiri masuk ke dalam bis dan ia bertemu dengan istrinya Gulu. Amol meminta maaf kepada istrinya dan ia mengaku siap menerima anak yang dikandung oleh Gulu. Gulu merasa terharu mendengar ucapan suaminya dan seketika air ketuban Gulu pecah seperti di adegan awal film. Amol segera membawa istrinya ke rumah sakit meninggalkan pak polisi dan sopir bis. Setibanya di rumah sakit, Amol dan Gulu ternyata sama-sama sakit perut. Keduanya ingin melahirkan secara bersamaan. Mereka segera dibawa ke ruang persalinan dan keduanya berada di ranjang yang berdampingan. Di saat itulah ada dua dokter muncul dan wajah mereka sama persis. Hanya beda di jenggot saja. Ternyata Dr. Suresh punya kembaran yang bernama Lakanpal. Dan berita buruknya adalah Lakanpal ternyata seorang pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Dan sekarang ia sedang diburu oleh polisi. Agar tidak ketahuan, Lakanpal menyamar sebagai adiknya yaitu Dr. Suresh. Jadi selama 9 bulan terakhir, dokter yang memeriksa kandungan Amol dan Gulu bukanlah Dr. Suresh, melainkan abangnya yang stres yang bernama Lakanpal. Setelah ketahuan identitasnya, Lakanpal segera kabur dari rumah sakit, tetapi ia ditangkap polisi. Gulu berteriak kesakitan. Ia akan segera melahirkan. Di saat bersamaan, Amol juga merasakan sakit yang sama. Gulu kemudian menggenggam tangan suaminya dan ia akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki. Dokter kemudian menjelaskan jika ternyata Amol sebenarnya tidak hamil. Secara ilmu kedokteran, apa yang dialami Amol adalah sebuah kelainan yang dinamakan kehamilan simpatik. Kehamilan ini bisa terjadi ketika seorang suami mencintai istrinya begitu tulus tanpa syarat. Ia merasa simpati dan alhasil rasa cinta dan simpati itu kemudian menyatu dan memunculkan reaksi kimia di dalam tubuh Amol sehingga Amol mulai merasakan semua yang dialami dan dirasakan oleh istrinya Gulu. Menurut dokter, perut Amol akan kempes dengan sendirinya selang beberapa hari setelah istrinya Gulu melahirkan bayi mereka. Dan kelainan ini tidak berbahaya. Dalam istilah medis, hal ini disebut dengan sindrom Couvet. Amol akhirnya merasa lega. Ia menghampiri bayinya. Amol kemudian menggendong bayi itu dan sekarang ia mulai merasakan sensasi berbeda dan luar biasa. Ternyata menjadi seorang ayah mendadak membuat Amol begitu bahagia. Amol tidak lagi membenci anak-anak.
Keluarga Amol akhirnya kembali menyatu dengan kehadiran seorang bayi. Tetapi itu tidak cukup karena ternyata seketika Gulu kembali menjerit kesakitan dan bayi kembar selanjutnya akan segera keluar. Hey, baby number 2 is on its way. Dan film pun berakhir.